Saya akan mengundang tamu saya untuk ke sofa. Sudah standby di sana. Selamat malam Bapak-Bapak. Apa kabar? Ada Mas Heru Budianto, pengamat komunikasi politik. Selamat malam. Bang Sultan Batugana. Waalaikumsalam. Kita akan berbincang mengenai isi SMS yang kemudian ramai dibicarakan. Saya nggak tahu nih, Bang Sultan terima juga tidak ya? Isi SMS dari Pak SBY? Enggak, itu kan ditujukan kepada paling apa itu sekitar Wan bin Dewan Kehormatan itu. Oke. Anggota Dewan Kehormatan. Oke, baik. Berarti jahat sekali, luar biasa. Sebenarnya saya tidak di belakang, tapi pihak Anas terus-menerus menyerang dan menghantam saya dan Partai Demokrat. Jahat sekali, luar biasa. Sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang. Tetapi pihak Anas terus-menerus menyerang dan menghantam saya dan Partai Demokrat. Setelah hampir 3 tahun saya mengalah dan diam, saatnya untuk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batas itu. Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit karena perilaku sejumlah kader termasuk Anas. Partai kita sempat melorot tajam dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat dan SBY terus mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan. Sebagai unsur pimpinan partai, kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib dan masa depan jutaan kader dan anggota Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Itulah cuplikan isi SMS yang konon dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepada seluruh kader partai. Entah bocor atau sengaja dibocorkan kepada publik, yang pasti SMS itu membuat kehebohan. Masyarakat jadi tahu, perseteruan Partai Demokrat dengan kubu Anas Urbaningrum ternyata semakin tajam dan semakin panas. Menurut Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang didirikan Anas Urbaningrum, pesan singkat yang menuding kubu Anas jahat benar berasal dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Ma'mun Murad Al-Barbasi, Perhimpunan Pergerakan Indonesia tidak ingin dibenturkan dengan Partai Demokrat karena kondisi tersebut akan menyusahkan kader partai pimpinan SBY di level bawah. Pesan singkat SBY yang bocor kepada publik berisi 10 poin. SMS itu awalnya hanya dikirimkan SBY kepada para petinggi Partai Demokrat secara khusus. tadi sempat terpotong di awal di segmen pertama. Tadi saya sempat menanyakan kepada Bang Sultan tidak terima ya? SMS-nya? Saya kira kalau yang SMS yang dikirim Pak SBY itu kalau itu benar ya. Tapi memang tata bahasanya memang begitu beliau kadang-kadang bikin SMS ke kita. Oke, saya garis bawahi tapi poinnya berarti betul ada SMS arahan, tapi Abang tidak menerima. Begini, bahasa saya tadi saya bilang kalau itu benar, bahasanya memang mirip seperti yang sering Pak SBY serahkan kepada kita. Tapi kalau yang kali ini hanya batasan Dewan Pembina saja semua yang dapat, saya kira. Tapi itu nanti akan disampaikan kepada seluruh kader-kader. Jadi itu sebenarnya kalau dalam buku ada di stempel itu for internal use only sebenarnya. Tapi tiba-tiba jadi milik publik kan. Kita nggak bisa bantahkan itu. Tidak dibantah. Berarti ini kemudian membantah kemarin ada beberapa elit Partai Demokrat mengatakan tidak ada SMS itu. Berarti kemudian ada perubahan hari ini. Ternyata betul. Bukan. Ada SMS arahan tersebut. Bukan. Kalau yang Anda tanya yang nggak dapat SMS-nya nggak ada. Kalau saya juga baru saya tahu tadi. Gitu loh. Kalimat-kalimatnya ada. Kemudian ada Pak Yulian Pasa juga menyatakan ada memang benar SMS untuk internal
Demokrat saja gitu ya, kan nggak ada masalah. Berarti kemudian menurut saya. tudingannya Jadi, ada yang kemudian membocorkan. Tapi Bang, nyambi nih, kita harus juga mencari jawaban dari orang yang kemudian menyampaikan pertama kali kepada publik begitu Bang ya. Saya sapa dulu Bang Murad. Bang Murad, halo, assalamualaikum, selamat malam Bang. Selamat malam Mbak. Sayang sekali tidak bisa bergabung di sini, Bang. Ini kemudian menjadi ramai, kemudian dipertanyakan juga mengapa tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian Anda memposting seperti itu ya di akun Facebook Anda, poin-poin isi arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat kepada internal, kepada jajaran elit Partai Demokrat. Maksudnya apa sih Bang sebenarnya? Ini tidak penting lah ya soal postingan itu kan. Yang terpenting kan apa yang disampaikan oleh beberapa petinggi Demokrat itu kan sebenarnya penggambaran dari substansi SMS yang kemudian saat ini sudah berkembang ya, sudah menyebar di beberapa media online itu. Itu. Jadi substansinya saja yang terpenting itu. Jadi tidak penting untuk nanya ke saya apa maksudnya dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah substansi dari SMS itu kan menegaskan ada semacam apa ya, mungkin ketakutan terhadap sosok seorang Anas Urbaningrum gitu kan. Ada semacam kebencian yang akut sebagian elit. Saya tidak mau PPI dihadap-hadapkan dengan Partai Demokrat ya, karena sahabat dari PPI di Demokrat juga cukup banyak gitu kan. Jadi saya tidak mau, ini kan ada kesan penggiringan, ini menghadapkan PPI dengan Partai Demokrat. Ini menurut yang tidak Anda benar. yang menggiring siapa? Karena Anda orang yang pertama kali kemudian membocorkan ini kepada publik. Dan di poin-poin arahan dari Pak SB sendiri sama sekali memang tidak ada menyebutkan nama PPI di situ. Iya, tapi kan menyebutkan nama, makanya karena tidak ada nama PPI itu, saya itu tidak mau dibenturkan PPI dengan Partai Demokrat, gitu kan. Tapi kan kesannya kemudian omongan Bu Nur Hayati dan lain sebagainya, beberapa itu kan menganggap PPI itu sebagai apalah, mungkin hampir disamakan dengan PKI itu kan. Dianggap kemudian bahaya laten dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya berlebihan. Ini kan sebenarnya ada perilaku sebagian elit yang kemudian mencoba menghadap-hadapkan Partai Demokrat dengan PPI. Ini elit dari mana sebenarnya Bang? Yang dimaksud ini elit dari mana? Ya tentu saya kira Mbak tahu sendirilah itu kan. Ini yang sebenarnya tidak dikehendaki. Sahabat PPI itu di Demokrat itu banyak. Saya tidak tahu Bang, elit dari mana? Biar kita clear kepada masyarakat. Ya tahu lah, saya kira media itu tahu, lalu lebih tahu daripada saya malah mungkin itu. Saya hanya tidak ingin PPI diberhadapan dengan Demokrat. PPI itu sahabatnya lebih banyak di Demokrat. Baik. Saya tanya dulu, mungkin Bang Sultan tahu elit yang mana kemudian ingin membenturkan PPI dengan Demokrat, Bang? Begini, terus terang aja saya bilang, kalau kita boleh jujur, itu kawan-kawan yang baru bicara tadi, ya, Makmun tadi itu orang Demokrat itu, awalnya Demokrat. Pak Anas itu orang Demokrat, malah Pak Anas ini orang yang rising star di Demokrat. Saya pendiri Demokrat loh, ya. Tiba-tiba dia muncul, saya berpikir, wah ini anak muda yang dimunculkan. Pak SB memunculkan itu juga. Memang dia piawai dalam hal berpolitik, silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi ketika ada kejadian Najar kemarin itu, kita jadi kena badai itu, termasuk Pak Anas kena di sana, dan Pak Anas juga bukan kita pecat kan. Memang beliau mengundurkan diri. Tapi di masalah menurut saya ketika mengundurkan diri sama teman-teman yang lain, ada yang mengundurkan diri, ada mulai apa namanya itu, seperti tadi kucing menggoda apa tadi? Harimau. Jadi menarik untuk PES. Tapi jadi tadi akhirnya disampaikan oleh Bang Mamun Murad, ada elit-elit yang kemudian ingin membenturkan itu. Ini maksudnya apa? Ada orang pihak ketiga lagi yang bermain? Kalau saya melihatnya begini, wajar menurut saya ketika ada beberapa kawan-kawan dari Demokrat mengomentari PPI ini, ketika kawan-kawan dari PPI juga, kalau kita nggak bisa bohong lah, nyindir-nyindir itu kental sekali kan. Tapi jadi, ngerasa tersindir, ngerasa tersinggung tidak Demokratnya? Iya Mbak. Soal tersindir, tunggu dulu. Kita harus jeda, Bang Sultan. Soal tersindir tidak sindir, masyarakat harus jeda. Nanti akan dilanjutkan. Kita jeda, kami kembali saat lagi pemirsa. Dan apa manfaatnya kan kita nggak ngerti. Gitu. Aki ngadat, telepon Shop and Drive 5015. Berapa? 5015.
luar biasa. Sebenarnya saya tidak di belakang, tapi pihak Anas terus-menerus menyerang dan menghantam saya dan Partai Demokrat. Kita lanjutkan, saya sapa lagi Bang Makmun Murad masih bersama kami. Tadi ingin memberikan tanggapan, silakan Bang. Iya, jadi gini, itu sekarang kan SMS yang kemarin sempat dibocorkan di Facebook sedikit itu kan sudah beredar di masyarakat gitu ya. Dan dari SMS yang ada 10 poin itu kan tercermin. Di situ misalnya ada kebohongan publik yang luar biasa. Misalnya di situ disebutkan bahwa soal penculikan segala macam itu kan. Itu kok saya melihat bahwa ada bisikan-bisikan yang penuh ketidakjujuran ke Pak SBY. Makanya saya justru kasihan sama Pak SBY yang kemudian semacam kayak diadu gitu kan. Ini artinya pembisik-pembisik ini adalah orang-orang Demokrat sendiri, karena kita tahu bahwa SMS itu adalah konsumsi untuk internal Partai Demokrat, tidak melibatkan orang luar. Iya, tentunya seperti elit ya. Saya tidak mau mengatakan ini keseluruhan Demokrat. Elit, segelintir elit Demokrat yang kemudian memberikan bisikan yang tidak valid, yang tidak jujur kepada Pak SBY. Akhirnya kemudian Pak SBY harus membuat SMS seperti itu. Itu kan kasihan Pak SBY. Apapun Pak SBY itu adalah presiden kita, dia simbol negara, dia simbol pemerintahan kita. Dan menurut Anda, mengapa Anda harus mengambil peran di situ kemudian untuk menetralisir, menjadi orang yang kemudian memberikan pencerahan agar tidak ada lagi pembisik-pembisik terhadap Pak SBY? Sebenarnya pesan-pesan yang saya maksudkan dia sebenarnya pesan-pesan itu gitu kan. Ini kan kalau kemudian tidak ada pancingan sedikit itu kan publik bisa jadi tidak tahu. Meskipun media itu kan siang itu kan sudah ada ngomong kalau ada sekitar 10 poin gitu kan. Tapi kan kemudian justru medianya itu sepertinya belum dapat poin-poin itu. Makanya ketika kemudian saya munculkan 1 poin itu agak bikin geger gitu kan. Baik. Tanggapannya dulu Bang Sultan. Begini, kalau saya melihat kawan-kawan PPI ini bicaranya dengan perilakunya berbeda menurut saya. Saya jujur saja, saya tidak ada urusan sama kawan-kawan PPI ini, semua teman saya. Tapi ketika kalau benar saya harus katakan benar. Jadi yang saya lihat kawan-kawan PPI ini selalu itu menyanjung SBY, tapi dibalik itu nyerang SBY. Itu yang kurang pantas menurut saya. Tunggu dulu. Ya, saya mau coba. Tunggu dulu. Saya bicara dulu. Iya, siap. Saya ini pendiri Demokrat loh. Ya, saya ketika Anda itu masuk ke Demokrat, kita kadang-kadang tersingkir, kita merasakan nggak ada masalah. Kalau saya ikhlas saja, muncullah kalian. Tapi ketika ada masalah di Demokrat, ya, kalian keluar dari Demokrat, di mana tanggung jawab kalian sebagai seorang kader? Kader itu suka duka kan di dalam. Tapi ketika keluar, mulai nyindir menurut saya. Itu nggak pantas. Tapi kalau seorang, kayak saya umpamakan kalau SBY itu seorang bapak, marah sama anak, wajar. Tapi kalau anak durhaka sama bapaknya, itu nggak jelas menurut saya. Oleh sebab itu, sudahlah. Kalau PPI mau berjalan, saya hormati. Saya kan dari awal komentar saya, silakan PPI. Tapi kan ini mau ngomentarin ada hasil survei, lihat itu, Demokrat bakal turun langsung dipegang sama si ini. Kan gitu-gitu kan nggak benar. Padahal karena apa? Anda itu dulu orang dalam, jadi seksi ceritanya ini. Ini yang dimanfaatkan oleh media, jangan salahkan juga media karena seksi. Makanya saya mau katakan jujur, saya mau katakan jujur, sudahlah. Kalau PPI itu memang mantan-mantan orang Demokrat, kalau memang nggak suka sama Demokrat itu hak Anda. Tapi biarkanlah Demokrat berbenah, jangan lagi ada yang membuat gonjang-ganjing, nyindir-nyindir. Itu ada memang. Silakan. Itu nggak bisa dipungkiri lah, memang ada. Bang Makmun, silakan. Iya, Bang Sultan, ini abangku yang tersayang. Saya sangat respect sama Bang Sultan. Jadi begini Bang, kita itu kan sebenarnya kepengennya juga tetap bertahan di dalam, tapi kan kemudian kita diusir gitu kan. Kita kan kemudian dikeluarkan tanpa ada aturan yang jelas, tanpa ada kan kita kan sebenarnya kan Demokrat kan partai yang punya ADART, punya segala macam aturan, tapi kemudian memberhentikan banyak orang, kawan-kawan saya itu kan kemudian tanpa menggunakan aturan main. Sampai sekarang pun tidak ada surat pemberhentian itu gitu kan. Jadi kita itu dalam posisi seperti itu. Jadi kita sebenarnya kepengen tetap di dalam, masih sayang dengan Demokrat, tapi kemudian tidak dikehendaki gitu kan. Itu kan persoalannya di situ. Pak,
Jadi kemudian, ya gimana Pak Sultan? Pak Mamun. Iya. Ya, saya bersyukur Anda katakan you sayang sama Demokrat. Saya terus terang saja, Anda itu menurut saya tidak ada diberhentikan, termasuk Pak Anas tidak diberhentikan. Kalau Pak Anas mengundurkan diri, Anda kalau nggak ada surat pemberhentian, Anda itu termasuk kader sebenarnya. Mari sama-sama kita bangun. Gitu ceritanya itu. Saya jadi ini begini, pendiri, Pak Makmun, Pak Makmun, saya ini pendiri loh saya. Ya, Tahu. ketika ada si A menjadi ketua umum pernah, saya dipinggirkan. Nggak apa-apa dalam hati saya ikhlas. Ini partai yang saya dirikan bersama kawan-kawan bersama Pak SBY. Ya, apapun yang terjadi saya harus di dalam. Saya konsisten. Jatuh bangun saya di dalam. Jadi Anda itu kalau menurut saya tidak diberhentikan. Tapi ada rasa simpati kepada Pak Anas. Itu bagus menurut saya. Bersahabat. Tapi dalam berpartai jangan sampai kita mendua gitu loh. Saya harus geser. Masih ada sedikit tanggapannya. Ini kemudian menarik. Ada perbincangan antara yang kemudian merasakan tidak diinginkan, kemudian ini merasakan belum diberhentikan, tapi kemudian ada saling sindir juga, dan ini adalah orang-orang Demokrat sendiri. Komentarnya? Ya, ini membuktikan bahwa ternyata memang di dalam Demokrat sendiri itu ada faksi-faksi. Selama ini kan terbukti, yang kemudian Anas Urbaningrum mundur, lalu kemudian tadi saya juga agak kaget begitu disampaikan oleh Pak Makmun mengatakan keluar ya, saya nggak tahu, mungkin Pak Sultan yang lebih paham keluar dan nggak ada yang dikeluarkan proses di dalam itu. Jadi begini, sejak awal berdirinya PPI sebenarnya teman-teman di Demokrat itu sudah gerah dalam tanda petik gitu ya. Lah kemudian itu kan elit-elit Demokrat yang ada memberikan respon yang beragam. Nah ini menurut saya SMS ini adalah sebuah bukti keseriusan Presiden SBY sebagai Ketua Umum Demokrat sekarang untuk head to head menurut saya dengan PPI yang selama ini dianggap oleh Pak SBY merasa puncaknya kan ketika kasus Prof Subur ya. Ini kekhawatirannya apakah memang antara Demokrat dan PPI sendiri atau memang head to head antara personal seorang SBY dengan Anas Urbaningrum? Bisa, ini kan dianggap semacam ancaman ya, karena ancaman kita bisa tahu begitu PPI hadir pada saat itu kan konvensi mau jalan, momentumnya bersamaan. Lalu kemudian mengapa kemudian saya tidak tahu, ini sebuah ormas baru. Menurut saya masih kecil kategorinya, orang-orangnya, para elit ormasnya juga hanya beberapa yang kemudian dikenal di kalangan partai politik. Mengapa kemudian Partai Demokrat harus merasa terancam? Ditahan dulu ya Mas ya, kita harus jeda. Kami kembali dengan jawaban dari Mas Heri, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Sedikit tadi intermezzo sedikit. Kita akan kembali lanjutkan tadi ya, Tapi tiba kita cerita masalah PPI dengan Demokrat, tiba-tiba ada topeng monyet. Intermezzo sedikit, Bang. Ya, kaget kita, biar menenangkan. Biar menenangkan, Bang Sultan tadi udah sedikit panas. Halo, ini tersinggung jangan-jangan. Kalau ini tadi ingin memberikan tanggapan. Iya, sedikit. Iya. Jadi gini, apa yang tadi Bang Sultan katakan soal Mas Anas itu bukan mengundurkan diri ya, tapi berhenti, dan berhentinya Mas Anas itu harus difahami sebagai orang yang taat azas, taat aturan, taat kepada apa yang sudah menjadi fakta integritas itu yang sudah ditandatangani. Jadi ketika kemudian tersangka, meskipun belum ada putusan hukum yang tetap, bahkan sampai sekarang kita sudah lihat 8 bulan sudah ditersangkakan, tapi sampai saat ini pun belum dilirik sama KPK itu kan. Baik. Nah, saya ke Mas Heri dulu, Mas Makmun sebentar. Saya ke Mas Heri dulu menanggapi tadi pertanyaan saya. Iya, terkait dengan SMS tadi saya kira mestinya dari sisi Partai Demokrat agak terlambat itu SMS. Buktinya kan begitu SMS itu beredar agak berbeda nih Pak Makmun gitu. Ininya statement yang disampaikan gitu ya. Saya kira publik juga bisa lihat bahwa ternyata memang dari awal kehadiran PPI itu, karena tadi kan sebagian besar adalah kader Demokrat begitu ya. Ya, sebagian besar adalah kader Demokrat. Dan kita bisa melihat bahwa memang dari awal Partai Demokrat melihat ketika Mas Anas mundur dari jabatan ketua umum kan ada statement yang bias di situ ya, akan ada lembar berikutnya dan seterusnya. Dan itu kan sekarang menjadi sebuah kenyataan politik saat itu seperti ini. Jadi menurut saya kalau kemudian dikatakan PPI tidak dibenturkan, ya memang yang satu Partai Demokrat, yang satu ormas, satu parpol. Namun publik juga bisa melihat memang dari awal
kemunculannya itu seperti berhadap-hadapan ya, seperti saya katakan ya, seperti berhadap-hadapan karena momentum yang dilakukan di PPI dengan bersamaan dengan Partai Demokrat, lalu kemudian puncaknya tadi kemarin Mas Rahmat mengatakan ada penjemputan oleh BIN terhadap Profesor Subur. Dan saya kira respon yang diberikan Pak SBY ya, kita nggak tahu. Saya mencatat satu poin begini, ketika itu bocor di publik ada poin positif bagi Demokrat saya kira ya. Malam ini saya mendengarkan langsung pernyataan dari Pak Ma'mun begitu. Lalu kemudian menurut saya PR terbesar yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat kan ini dikatakan ini kan untuk kader ya, untuk kader SMS for ini. internal use ya, only gitu. Ketika beredar di publik ternyata membawa dampak juga gitu. Nah, saya ingin mengatakan begini, siapa sih yang melakukan pembocoran ini? Nah, ini menjadi nanti kita tanya ya ke Bang Mahfud Murad, siapa sih yang kemudian menyampaikan isi SMS ini yang kabarnya adalah hanya konsumsi partai internal Partai Demokrat. Sesaat lagi kembali kami harus jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Rumah tangga orang dibuka-buka. Baik, kita akan lihat bagaimana komentar sejumlah tokoh terkait betul tidak ada SMS arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY terhadap para elit Partai Demokrat. Baik, kita lihat. Ini dari Bang Pasek. Kalau betul SMS-nya emosional, itu marahnya kepala rumah tangga kepada anaknya. Jadi sifatnya mendidik, begitu ya. Komentarnya kita lihat. Baik. Sedikit lama, kita sambil akan melihat apa saja komentar dari orang-orang ini dari Julian Adrian Pasa, juru bicara Presiden, yang kemudian saya tidak tahu, saya membaca sejumlah pemberitaan di media, kemarin hanya Mas Julian saja membenarkan betul ada SMS dari Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian ini dari Bang Ruhut mengatakan untuk adu domba saja, manuver begini bikin mereka dengan sendirinya habis, PPI itu tinggal nunggu Anas ditahan, habislah. Ada lagi? Oke, saya mau tanya komentarnya dulu. Bang Murad, tadi kita sempat mempertanyakan bagaimana kemudian Anda bisa mendapatkan isi SMS yang sebenarnya ini hanya untuk internal partai saja, tapi kemudian bisa sampai ke Anda. Tapi mungkin karena ini bagian dari Demokrat juga ya Bang ya, jadi bisa sampai ya. Tadi Anda mengatakan masih juga menjadi bagian dari Demokrat, mungkin. Ya Bang ya? Jadi gini Mbak, kalau menurut saya tidak terlalu penting lah soal SMS itu dari siapa. Faktanya hari ini kan kemudian wartawan itu kan kemudian sudah menyebarkan 10 poin itu gitu kan. Jadi tidak penting. Nah ini yang justru kemudian perlu kemudian diangkat itu kan ada kontradiksi antara pernyataan Ruhut dengan pernyataan Pak Pasa itu dosen saya itu gitu kan. Jadi ada ketidaksamaan. Ruhut katanya ngomong itu hanya apa tadi bahasanya yang agak Pak Ruhut kan kalau bicara selalu salah itu kan. Terus kemudian ada Pak Pasa. Pak Pasa itu saya kira yang benar. Itu saya kira Pak Sultan itu ketawa-ketawa saya kira mengamini pernyataan saya itu kan. Oke, kita tanya ya. Waktu kita singkat, Bang Sultan, sedikit terakhir. Begini loh, menurut saya begini. Sebenarnya kalau kita mau menahan diri dua-dua untuk saling memberi pelajaran politik bagi rakyat, Demokrat itu kalau saya umpamakan, kan sering saya umpamakan, ini kan durian lah katakan. PP itu kan karena ormas katakanlah mentimun atau apa. Jadi nggak bisa dibenturkan, bakal ada yang bonyok. Oleh sebab itu yang membentur-benturkan ini sebenarnya bikin kita pening. Tapi yang juga ada manfaatnya itu. Yang takut bonyok siapa? Yang takut bonyok ini justru kita Partai Demokrat. Enggak, bukan gitu maksud saya. Ya siapapun saya bilang, nggak harus ada yang bonyok, kita kan keluarga. Maksud saya begitu. Oleh sebab itu saya menghimbau juga kepada kawan-kawan PPI, silakan berorganisasi yang benar-benar bagus, yang bisa nanti bisa besar. Kan Demokrat juga demikian. Jadi salinglah kita menghormati. Dalam menghadapi dinamika politik ini kan mau menjelang pemilu, Partai Demokrat harus lebih cool lah menghadapi ini. Setuju saya. Ini ibarat kan Mas Anas bilang ini kan ibarat permainan sepak bola MU lawan SSB gitu. Jadi ya cool aja lah. Jadi dengan sendiri, apalagi Pak Ma'mun udah bilang tadi tuh jangan dibentur-benturkan. Dan yang saya kalau seandainya Pak Ma'mun bilang bahwa dia itu kader Demokrat dapat SMS itu, setuju saya. Tapi kalau tidak jadi masalah. Jadi masalah. Ini akan menjadi masalah juga kalau kita tidak tutup perbincangan kita malam hari ini. Iya baik. Singkat baik. Iya, jadi gini Mbak.
lawan Demokrat yang tepat itu Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra. Jadi jangan PPI, bukan lawan yang sebanding. Hadapilah persiapan untuk 2014 itu lawan yang sesungguhnya itu ya partai-partai itu. Dan Pak Sultan itu saya kira paham lah soal itu kan. Oke, baik. Mungkin nanti Ya, next time Bang Makmun akan menyampaikan pada publik isi SMS arahan dari parpol lain, mungkin tidak hanya Demokrat saja, mungkin tidak tahu. Bang, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat malam. Pak Sultan. Assalamualaikum. Bang Sultan, terima kasih. Mas Heri, terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami selama 1 jam ini. Saya Elvira Karunisa undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum.